marketing dan kewirausahaan. Ketemu lagi di video kita kali ini yang membahas tentang tips presentasi, terutama ketika presentasi skripsi atau presentasi tugas akhir. Mengenai presentasi tugas akhir maupun presentasi skripsi itu memang auranya berbeda dengan presentasi biasa ketika kita melakukan presentasi lain di kelas. Nah, pada saat melakukan presentasi kelas saja kita kadang-kadang merasa grogi sehingga presentasi kita bisa tidak maksimal. Nah, ini apalagi kita menghadapi presentasi tugas akhir maupun skripsi gitu. Anda bisa bayangkan Anda presentasi di hadapan para dosen penguji. Kalau Anda ujian tugas akhir biasanya 3 orang dosen, kalau ujian skripsi 4 orang dosen, itu pasti akan grogi sekali karena kita mulai dari masuk saja sampai kita menyampaikan materi presentasi kita, itu kita semua sudah dinilai. Dan kalau seandainya Anda salah menyampaikan atau salah bicara, itu bisa menjadi senjata bagi para penguji untuk bertanya kepada Anda gitu. Oke, apa saja tips yang mau saya sampaikan? Yang pertama adalah sebelum presentasi skripsi ataupun presentasi tugas akhir, Anda harus kuasai dulu teks atau draft dari skripsi maupun tugas akhir Anda. Nah, ini memang suatu hal yang kadang-kadang lupa oleh para mahasiswa yang sedang ujian. Kenapa? Ini kan saya sendiri bikin gitu. Padahal membuat skripsi itu kan tidak sebentar. Ada yang bikin skripsinya itu 1 bulan, ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan, ada yang mungkin ada yang sampai lama gitu ya, sampai 1 tahun misalnya. Nah, bayangkan betapa banyak perubahannya, betapa banyak perkembangannya skripsi Anda itu. Jadi sebelum Anda ujian, baca lagi skripsinya dari awal sampai akhir, sehingga Anda bisa memahami, minimal Anda itu bisa tahu di latar belakang itu Anda bercerita tentang misalnya latar belakang masalahnya apa, rumusan masalah Anda apa, kemudian teori-teori. Anda harus tahu teori ini Anda ambil dari siapa sumber-sumber rujukan yang utama yang Anda ambil. Kemudian ketika di metodologi Anda menganalisisnya pakai apa, siapa sampel Anda, siapa responden Anda, dan lain sebagainya. Hasil. Nah, sering juga kadang-kadang hal-hal seperti itu akan mempengaruhi suasana ujian. Misalnya ketika dosen bertanya, dosen penguji, berapa banyak responden Anda? Itu harusnya bisa dijawab dengan otomatis karena kan sudah dipahami sebelumnya atau sudah dikuasai sebelumnya. Jangan sampai ketika misalnya pertanyaan yang gampang seperti itu, berapa responden Anda? Anda balik-balik lagi skripsinya. Apa hasil penelitiannya? Berapa hipotesis yang diterima? Harus dibalik lagi. Nah, itu artinya menandakan Anda sendiri tidak menguasai. Harusnya hal-hal seperti itu Anda bisa jawab di luar kepala saja. Nah, jadi hal pertama, baca dulu skripsinya. Kalau bisa, membaca skripsi itu tidak 1 kali, tapi berkali-kali sebelum kita ujian. Kemudian yang kedua, Anda harus kenali dulu siapa dosen penguji Anda. Karena masing-masing dosen itu memiliki karakter yang berbeda. Ada dosen ini yang senangnya presentasinya seperti ini. Ada dosen itu yang senangnya presentasinya seperti itu. Ada dosen itu yang senangnya begini, ada yang senangnya begitu. Maksudnya, ketika Anda menjawab, ada dosen itu yang memang senangnya to the point saja. Ada dosen itu yang senangnya Anda itu menjawab dengan secara mendalam. Makanya ketika Anda di kampus, ada 2 hal yang harus Anda lakukan. Pertama, Anda harus banyak bergaul dengan senior, karena senior itu pasti lebih tahu bagaimana karakter para dosen. Kemudian yang kedua, ketika ujian seminar kolokium, itu kan mahasiswa diperbolehkan untuk ikut menghadiri gitu ya. Anda jangan duduk untuk mencari snacknya saja, tapi ikutlah, kemudian perhatikan gimana masing-masing dosen itu bertanya. Siapa tahu nanti dosen itu akan menguji Anda di masa depan gitu ya, ketika Anda akan ujian nantinya. Oke, hal berikutnya yang juga penting adalah siapkanlah slide presentasi Anda dengan baik. Nah, slide presentasi ini semakin sedikit semakin bagus. Kemudian masing-masing slide itu semakin sedikit tulisannya juga semakin bagus. Artinya yang penting-penting saja. Semakin banyak tulisan di slide Anda dan semakin banyak slide Anda itu artinya Anda semakin tidak paham. Semakin sedikit slide Anda, semakin sedikit tulisannya menandakan Anda semakin paham dengan presentasi Anda itu. Maka bikinlah slide yang ringkas. Saya menghitung sebenarnya slide presentasi skripsi maupun tugas akhir itu sebenarnya nggak lebih dari 5 atau 6 slide saja. Tapi banyak kejadian mahasiswa menyiapkan slide skripsi atau slide presentasi tugas akhir
Nah, ada yang sampai 40 slide, ada yang sampai 30 slide. Itu kan nggak mungkin di ini kan. Nah, nggak mungkin dipresentasikan semua. Kenapa dimasukkan gitu? Itu menandakan Anda sendiri tidak paham dengan apa yang mau Anda presentasikan. Dan akibatnya kalau kita terlalu banyak menggunakan slide itu, kita jadi tergantung dengan slide. Apalagi kalau slide-nya itu banyak tulisan, sehingga kita berpatokan pada situ, ke situ. Banyak mahasiswa yang ketika presentasi itu malah membacakan slide-nya, bukan mempresentasikan. Kalau itu tidak perlu dilakukan, ya. Jadi slide-nya cukup sedikit saja, mungkin gambar-gambar saja, diagram-diagram saja dengan angka-angka. Nah, kemudian kita ya presentasikan. Ingat, presentasi itu hanya sekitar 10 menit. Lewat dari 10 menit, dosen itu sudah bosan. Para penguji sudah bosan. Semakin bosan pengujinya, maka ya Anda itu akan semakin apa ya, akan semakin banyak ditanyai gitu. Dosen itu kan juga ada yang usil gitu ya. Nah, kemudian jangan lupa sebelum melakukan ujian, sebelum melakukan presentasi, Anda latihan dulu di rumah. Jadi silakan seperti ini ya, seperti layaknya ujian ya. Anda mulai dengan membuka presentasi, mengucapkan salam, mengucapkan terima kasih, kemudian menyampaikan poin-poin presentasi Anda. Kemudian Anda itu dalam kondisi berdiri, ya kan? Aturlah gimana gerakan tangan Anda, gimana ekspresi wajah Anda, kemana mata Anda melihat, semuanya dilatih. Ketika melatih itu, sebaiknya Anda rekam, ya sebaiknya Anda rekam, sehingga Anda bisa lihat videonya dan Anda bisa tahu gimana gaya Anda ketika presentasi. Jadi Anda bisa memperbaiki kelemahan-kelemahan Anda ketika presentasi. Nah, angka selanjutnya adalah ketika persiapan juga carilah pakaian yang nyaman. Kalau laki-laki mungkin nggak terlalu sulit, karena laki-laki biasanya, yang cowok itu presentasinya cuman pakai baju putih, pakai dasi. Biasanya perempuan yang agak suka agak ribet gitu ya pakaiannya. Jangan sampai ketika presentasi itu kita malah terganggu dengan pakaian yang kita gunakan. Kemudian selanjutnya, Anda harus melatih ekspresi wajah Anda ketika latihan itu. Latihlah gerakan tangan Anda. Jangan terlalu kaku, jangan terlalu ini. Nah, ekspresi wajah ini bukan hanya ketika presentasi saja. Ketika Anda sudah datang ke ruang ujian, Anda mempersiapkan peralatan, dosen Anda tiba-tiba datang gitu. Ekspresi wajah Anda itu sudah ekspresi wajah yang menyenangkan. Jangan ekspresi wajah itu ketakutan. Jadi saya sering menemui mahasiswa ujian itu sebelum ujian wajahnya cemberut terus, ternyata dia itu lagi grogi. Ketika ujian baru dia tersenyum atau mencoba untuk tersenyum gitu. Harusnya mulai dari ketemu dosen gitu ya. Pagi-pagi atau Anda ketika mau mulai ujian itu kan sudah ketemu sama dosennya. Dosennya datang, itu wajahnya sudah dilatih, ekspresi wajahnya jangan perlihatkan kalau Anda itu grogi, walaupun dalam hati sebenarnya grogi gitu ya. Nah, kemudian membuka presentasi, bukalah presentasi dengan ringkas, ucapkan salam, ucapkan terima kasih kepada siapapun hadirin yang datang, kemudian sampaikanlah judul dari skripsi Anda, kemudian ucapkan poin-poin penting sebelum mulai di bab 1. Misalnya Anda ucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak penguji serta Bapak ini, sebutkan nama para penguji dan para pembimbingnya satu-satu. Kemudian ucapkan poin penting dari skripsi Anda ini. Pada presentasi kali ini saya ingin menyajikan penelitian saya tentang topik ini. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan, gini, misalnya seperti itu. Kemudian tips berikutnya yang juga penting yang harus Anda lakukan adalah sebelum memulai presentasi minum dulu. Kalau seandainya Anda diminta keluar sebelum presentasi itu, Anda dipersilakan keluar dulu, ketuk pintu baru masuk ke dalam, misalnya di luar itu minum dulu. Tapi kalau tidak, misalnya sebelum Anda mulai presentasi minta izin, boleh saya minum dulu gitu misalnya. Karena dengan minum itu kita menzirokan itu akan terasa sekali pengaruhnya. Kita mengulangi rasa gugup kita, karena dengan minum itu pertama tenggorokan kita tidak kering, kemudian kita meminta waktu agak ditenangkan, keadaan kondisi kita itu agak ditenangkan gitu ya. Nah, kemudian lakukanlah presentasi itu dengan percaya diri. Nah, gimana caranya presentasi itu dengan percaya diri? Lakukan tips yang sudah saya sebutkan tadi, terutama latihan.
Kenapa orang tidak percaya diri ketika presentasi? Karena tidak menguasai materi, karena tidak pernah latihan, karena tidak kenal dengan dosennya, karena slide-nya terlalu panjang sehingga dia itu presentasinya membosankan. Dia itu terganggu dengan pakaiannya dan lain-lain sebagainya. Semakin bagus persiapan Anda, maka percaya diri Anda itu akan semakin baik. Itu saja tips dari saya untuk Anda yang akan menghadapi presentasi skripsi. Dan demikian saja, semoga bermanfaat. Salam marketing dan kewirausahaan.